Pada sesi pertama ini, kita akan membahas mengenai e-channel extravaganza pada tahun 2014 yang meliputi ATM, debit card, credit card, internet banking, mobile banking, e-money, internet booking, internet payment, dan e-commerce. Info mengenai event terkini dapat dilihat di website Sharing Vision di www.sharingvision.com dan update video YouTube terbaru dapat dilihat di Sharing Vision Channel. Pertumbuhan mesin ATM di Indonesia pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 49% dibanding pada tahun 2012, dan saat ini telah terdapat lebih dari 70.000 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Volume dan nilai transaksi kartu ATM atau debit pada tahun 2012 hingga 2013 masing-masing naik sebesar 53,5% dan 53,6%. Sebaran ATM di desa-desa masih sangatlah minim. Lalu, apakah ATM layak menjadi solusi inklusi finansial? Walaupun demikian, ATM masih menjadi kanal pilihan pertama bagi para nasabah. Melihat dari grafik berikut ini, sebesar 90,48% masih memilih menggunakan ATM sebagai kanal pilihan pertama. Bagaimana apabila nilai transaksi internet banking dari 4 bank besar dibandingkan dengan nilai transaksi dari kartu kredit dan kartu ATM? Nilai transaksi kartu kredit dan kartu ATM mencapai 3.972 triliun yang didominasi oleh kartu ATM atau debit, sedangkan nilai transaksi internet banking dari 4 bank besar mencapai 3.676 triliun, sebanyak 3.600 triliun merupakan nilai transaksi dari Bank BCA. Bagaimana dengan perkembangan jumlah pengguna mobile banking dibandingkan dengan jumlah kartu kredit? Diperoleh informasi bahwa jumlah kartu kredit telah mencapai 15 juta, sedangkan jumlah pengguna SMS atau mobile banking diperkirakan telah mencapai kurang lebih 19,9 juta. Perlu diketahui bahwa e-commerce telah mencapai 130 triliun rupiah, namun bagaimana dengan alat pembayarannya? Metode pembayaran yang digunakan oleh para pelanggan dalam membayar pembelian online yaitu transfer via ATM, internet banking, transfer langsung ke rekening bank, COD, kartu kredit, SMS banking, dan metode lainnya yaitu PayPal dan rekening bersama, di mana 41% pelanggan memilih menggunakan transfer via ATM dalam membayar pembelian online. Sebanyak 85% transaksi e-money saat ini didominasi pada sektor pembayaran transportasi yang meliputi busway, yaitu Transjakarta, Transpakuan, dan Transjogja. Komuter lain meliputi KRL Jabodetabek dan KRL dari Bandara Kuala Namu. Jalan tol, yaitu beberapa pintu jalur tol di Jakarta dan Jawa Barat, tol di Makassar, dan tol Surabaya. Lalu bagaimana dengan interoperability antar operator telco? Apakah hal ini menjadi suatu ancaman ataukah menjadi suatu peluang? Melihat grafik berikut ini, terlihat peningkatan jumlah nasabah dan jumlah pelanggan seluler yang kemudian menjadi peluang bagi layanan keuangan, diantaranya e-channel remittance, branchless banking, dan e-money. Interoperability untuk e-money lintas operator mobile telah dimulai pada tanggal 15 Mei 2013 yang melibatkan layanan e-money dari Tikes, XL Tunai, dan Dompetku. Lalu, apakah branchless banking akan mengalami perluasan menjadi layanan mobile payment service? Berikut ini adalah pertumbuhan dari e-channel extravaganza pada tahun 2014, meliputi mesin ATM, pengguna internet banking, pengguna SMS atau mobile banking, potensi pasar e-commerce, ATM atau debit card, credit card, dan peningkatan utilisasi e-money. Namun perlu diingat bahwa pada pertumbuhan kartu kredit diiringi dengan pertumbuhan resiko dan juga pertumbuhan kompetisi. Berikut adalah peta layanan e-channel dari berbagai bank yang punya layanan seperti DC atau kartu debit, IB internet banking, MB mobile banking, CC kartu kredit, SB SMS banking, dan IM atau e-money, di mana 95% bank memiliki layanan untuk kartu debit dan SMS banking.
Berikut ini adalah peta untuk pemain dari layanan keuangan, yaitu kartu ATM, di mana 50 penerbit, 6 prinsipal, 5 penyelenggara clearing, dan 5 penyelenggara settlement. Untuk kartu kredit, terdapat 22 penerbit, 12 acquirer, 5 prinsipal, 4 penyelenggara clearing, dan 4 penyelenggara settlement. Untuk kartu ATM atau debit, terdapat 16 acquirer, 56 penerbit, 6 prinsipal, 5 penyelenggara clearing, dan 5 penyelenggara settlement. Untuk penerbit kartu e-money, sebanyak 9 penerbit berasal dari lembaga bank dan 8 berasal dari lembaga non-bank. Untuk penyelenggara remittance, sebanyak 120 penyelenggara berasal dari lembaga bank dan 100 penyelenggara berasal dari non-bank, di mana 4 diantaranya berasal dari perusahaan telco. Berikut ini adalah grafik perkembangan dari APMK dan e-money di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2013. Untuk nilai transaksi kartu debit atau ATM mengalami kenaikan sebesar 53,6%, untuk kartu kredit mengalami kenaikan sebesar 22,1%, dan e-money mengalami kenaikan sebesar 210,4%. Dilihat dari volume transaksi, untuk kartu debit mengalami kenaikan sebesar 14%, kartu kredit 53,5%, dan e-money sebesar 244,7%. Dari nilai per transaksi, untuk kartu debit atau ATM tidak mengalami perubahan, dari kartu kredit mengalami perubahan sebesar 7%, sedangkan untuk e-money mengalami penurunan sebesar 10%.